film. Ada film siksa kubur itu kan, dia di kuburan itu langsung nyimpen kamera, bukan nyimpen kamera, dianya ikut masuk ke kuburan, tiba-tiba malaikatnya datang, dia yang dipecut gitu, salah nyiksa malaikat. Da ieu nu hirup. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu lagi di acara yang lebih spesial lagi, yaitu Obsesi Spesial Ramadan. Alhamdulillah, sekarang kita ketemu di sebentar lagi ya, ada beberapa hari lagi kita ketemu di bulan suci Ramadan, dan kita juga sudah kedatangan narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Ustadz Fahmi Jainal Islami. Betul ya? Betul. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, kita akan ngobrol bareng sama Ustadz Fahmi tentang menyambut bulan suci Ramadan itu seperti apa sih yang seharusnya menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa? Dan yang akan saya tanyakan, yang akan kita bahas nih Ustadz, tentang menyambut bulan suci Ramadan itu biasanya gitu kan, ada kebiasaan atau disebutnya apa ya, budaya dari masyarakat yang sangat banyak. Budayanya itu ada kebiasaan, misalkan harus ke kuburan dulu, datang ke kuburan makam orang tuanya, atau juga ada istilahnya harus adus dulu nih siang hari pada duhur, katanya batas maksimalnya harus adus, harus mandi besar karena mau melaksanakan ibadah puasa esok harinya. Nah, saya itu pengen tahu nih Ustadz, apakah ada literasinya yang menjelaskan hal tersebut gitu, atau mereka ambil dari mana itu? Mohon penjelasannya atau pencerahannya dari Ustadz. Baik, mungkin ya Kang Farid, karena memang sebenarnya setiap Ramadan itu banyak satu hal yang unik gitu ya, khususnya di Indonesia, karena kebudayaan di Indonesia itu sudah luar biasa gitu. Jadi banyak kebudayaan yang ada di Indonesia ini yang justru malah pada akhirnya bercampur baur dengan agama yang kita miliki ini. Dan salah satunya mungkin ada beberapa ritual yang justru itu juga bercampur dengan agama kita. Maka kalau saya mungkin bagikan dalam istilah yang seperti ini, ada istilah yang disebut dengan dinullah, dan ada istilah juga yang disebut dengan dinun nas. Kalau dinullah itu kan adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga dinun nas. Kalau dinun nas itu agama yang berasal dari manusia. Maka kita harus klasifikasikan nih yang disebut dinullah itu yang seperti apa. Contoh, dinullah itu adalah agama yang dimana peribadahan yang dilakukan berdasarkan syariat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau misalkan kita bisa sebut dinullah itu terhadap peribadahan tersebut ketika ada landasan dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Betul. Contoh nih, di bulan Ramadan sekarang kita mau melaksanakan saum. Nah, itu termasuk dinullah atau didunas? Dinullah. Karena ada landasan dalilnya. Seperti contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Betul. Yang dimana Allah mewajibkan saum atas kita semua sebagai umat Islam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum sebelum dari kita. Itu artinya ketika ada dalilnya seperti itu dalam Al-Quran, baik itu nantinya dari hadis juga ada, maka itu bisa disebut dengan dinullah, yang dimana agama yang berasal dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kedua ada dinun nas nih. Tidak dipungkiri ya Kang Farid, hal-hal yang seperti ini bukan hanya terjadi di zaman sekarang, tapi juga terjadi di zaman-zaman terdahulu gitu, karena budaya-budaya itu kan selalu ada dan terus tanpa istilahnya bisa kita
hentikan. Betul. Bisa kita minimalisir tapi tidak bisa kita hentikan karena dari awal adanya Islam juga bercampur dengan budaya terus sampai pada akhirnya nanti mungkin budaya masih akan tetap ada. Termasuk salah satunya adalah mau menyambut bulan suci Ramadan. Berarti itu hanya budaya saja ya, budaya yang dilestarikan mungkin ya. Ya, budaya. Karena landasan dalilnya tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali. Seperti contoh dulu Rasul mungkin kalau kita pernah apa disebutnya? Kalau pernah kita baca literaturnya tentang kepercayaan terhadap gerhana bulan, di mana lahir pada waktu itu cucunya kalau tidak salah bertepatan dengan gerhana. Nah, ada yang menyatakan bahwa ini akan terjadi seperti ini akan terjadi seperti ini. Nah, di situ kan Rasul langsung membantah bahwa tidak ada hubungannya antara gerhana dengan kelahiran dari cucu Rasul gitu. Betul. Ini juga seperti yang mungkin sekarang terjadi di kita. Salah satu contoh adalah ini kan bulan Ramadan itu bulan yang suci. Bulan suci katanya ya. Terus karena bulan Ramadan bulan suci berarti harus mensucikan diri. Dengan cara adus ya. Istilahnya adus. Jadi kalau bahasa Sunda nama bahasa Indonesianya apa mungkin mandi besar ya. Seperti itu. Padahal kalau misalkan kita lihat istilah suci ini sendiri dari mana sebenarnya? Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan bahwa Ramadan itu sebagai bulan suci. Tidak disebutkan. Tapi kalau bulan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan tarbiyah, maka itu ada di dalam Al-Qur'an. Ini juga harus dijelaskan kembali kenapa kok ada di istilah bulan Ramadan sebagai bulan suci. Yang suci gitu. Jadi orang gitunya anu bade saum nate kedah mandi junub heula gitu. Masuknya di Nunas karena tidak ada perintahnya dari Rasul, tidak ada juga dalam landasannya di Al-Qur'an gitu. Tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali. Jadi itu istilahnya hidengan mungkin ya. Mungkin ya. Kan kita harus mensucikan diri. Jadi istilahnya mungkin berarti kalau mensucikan diri kita juga harus suci dari hadas kecil maupun juga hadas besar. Jadi diambil mungkinlah kesimpulan kita harus adus dulu. Padahal yang namanya adus mandi itu tidak harus mau menjelang Ramadan ya. Tiap hari juga kita mandi ya. Harus mensucikan diri kan tiap hari juga. Pasti ya. Jadi nggak usah mau Ramadan saja gitu. Kalau bersih itu memang kita disunahkan ya. Harus selalu bersih. Bahkan kita juga berwudu 5 kali dalam sehari. Itu gitu. juga kan termasuk bersuci. Kenapa masalahnya malah jadi mandi adus tadi? Mandi adus. Padahal kan berwudu juga bersuci. Gitu. Betul, iya betul. Kenapa tidak wudu kalau kita mau ambil gitu? Satu lagi nih Ustadz ya, sebelum kita berpuasa ada juga ritual-ritual tertentu yang umum lah pada masyarakat gitu ya, seperti berangkat ke makam orang tuanya atau berziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal atau gimana tuh menurut syariat Islam, apa ada keterangannya atau seperti apa? Kalau misalkan kita niatnya mungkin berziarah ke kuburan, ada syariatnya. Iya, jelas. Datang ke kuburan itu salah satunya tujuannya adalah untuk mengingatkan kematian. Betul. Jadi kita itu kan datang ke suatu tempat atau supaya kita berpikir tentang nanti kita mati akan seperti apa ya, salah satunya mungkin yang bisa terasa pada diri kita datang ke kuburan ya, gitu. Mengingat kita juga kita akan bahwa kematian akan mengalami hal seperti itu gitu. Kalau misalkan kita lihat pada ritual-ritual zaman sekarang ya ditentukan waktunya terus juga ditentukan harus seperti apa, terus barang-barang yang harus dibawa apa saja kan gitu kan. Jadi sampai seperti itunya. Nah, itu sesuatu hal yang justru tidak ada landasan dalilnya gitu. Tidak ada ya sama sekali. Kita berziarahnya boleh untuk mengingat kematian, untuk juga mendoakan orang tua, tidak masalah sebenarnya. Kapan saja. Tapi masalahnya tidak ada aturan yang
apa disebutnya dalil yang menetapkan bahwa kita itu harus datang ke kuburan bawa bunga, terus bawa air doa dan lain sebagainya. Nah itu sesuatu hal yang istilahnya tidak ada dalilnya. Nah maka seperti yang saya sebut tadi dalam istilahnya itu termasuknya dinun nas, agama yang diciptakan oleh manusia sendiri karena Allah dan Rasulnya tidak pernah ada memerintahkan tentang hal tersebut. Ujung-ujungnya mungkin nanti Kang Farid bukan hanya sekedar kita melaksanakan ibadah yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Allah, tapi bisa saja dengan melakukan hal-hal yang seperti itu justru kita masuk ke dosa yang lebih besar. Contoh melaksanakan kesyirikan. Syirik, jadi dosa syirik ya. Karena kan kalau lihat kita fenomena ziarah di zaman sekarang bukan hanya ziarah kepada makam orang tua atau makam keluarga, tapi kan lebih kepada ziarah ke makam-makam yang dianggap ini soleh, terus bisa mendatangkan manfaat dan madaro, yang dianggap wali, gitu kan. Terus persyaratannya harus bawa bunga, bawa air gitu kan. Nah itu bawa itu yang justru bawa yang merah-merah selembar, gimana sih lagunya? Ada yang tahu? Jadi yang lebih parah itu gitu. Kalau ini mungkin lah masih termasuk middle, tidak terlalu ya sebelum Ramadan banyak intinya. Cuman nanti yang itu bisa jadi batu loncatan ke hal yang lebih besar, dosa yang lebih besar, syirik tadi gitu. Jadi yang jelasnya kalau untuk ditentukan waktunya sebelum Ramadan harus ke makam orang tua yang sudah meninggal memang tidak ada sama sekali, tidak ada dalilnya. Tapi yang namanya ziarah kubur itu diperbolehkan ya. Jadi sahabat Al-Mumin yang pengen ziarah kubur boleh, tapi jangan ditentukan waktunya gitu ya. Atau harus bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Mimpi misalkan kakeknya datang ke kuburan, ke rumah minta kopi, besoknya bawa kopi ke kuburan gitu kan. Itu nggak boleh ya Ustaz ya. Yang harus kita pahami bahwa kuburan dengan alam kubur itu beda ya. Jadi kuburan dengan alam kubur itu beda. Kalau ada yang berpendapat bahwa nanti kita bakal lebih afdol berdoa di kuburan. Itu suatu hal yang tidak ada landasan dalilnya. Dan kita juga harus berpikir bahwa antara kuburan dengan alam kubur itu beda. Iya. Jadi kalau kamu misalkan bawa bunga, nabur bunga di sana, terus memandikan kuburan tersebut, ya nggak akan nyampe gitu. Alamnya juga ada beda. Itu hanya jenazahnya saja yang ada di situ ya. Saja gitu. Kalau alam kubur berbeda ya, bukan di situ. Nah masalahnya suka masih ada yang disebutnya mempercayai bahwa antara kuburan dengan alam kubur itu berdampingan sama di situ. Di situ. Berarti kayak ini ya, mohon maaf nih ya, kayak agama lain lah. Ada kan agama yang istilahnya pas begitu dikubur nih sahabat Al-Mumin, ada bawa mainan-mainan kesayangannya, perhiasannya, pakaian kesayangannya gitu kan, sampai kuburannya itu luas kayak kuburan Cina ya. Terus di Afrika juga ada ya. Kemarin saya pernah nonton juga ada yang dikubur sama mobilnya. Jadi alam kubur itu hidupnya di situ berarti. Iya. Jadi persoalan ke akidah juga, kalau alam kubur dengan kuburan itu ya itu berbeda. Kalau ada orang yang mempercayai bahwa ini akan seperti dulu Pak di zaman saya kecil ada istilah siksa kubur gitu. Siksa kubur. Istilah siksa kubur ini di waktu SD gitu ya. Kumaha cenah metodena, gimana metode merekam siksa kubur kamera lebetkeun cenah kana dimasukkan ke kuburan tersebut. Terus digambarkan ada yang lagi disiksa nih. Tiba-tiba itu salah besar ya. Itu salah besar gitu. Itu film itu. Ada film siksa kubur itu kan, dia di kuburan itu langsung nyimpen kamera, bukan nyimpen kamera, dianya ikut masuk ke kuburan, tiba-tiba malaikatnya datang. Dia yang dipecut gitu, salah nyiksa malaikat. Nah iya hirup sih. Jadi itu istilahnya gitu.
Jadi sahabat Al-Mumin ya, untuk sahabat Al-Mumin ya, jadi jangan gagal paham juga. Tidak ada ritual-ritual tertentu sebelum Ramadan seperti harus mandi junub, itu tidak ada syariatnya Ustaz ya, tidak ada. Terus harus datang ke kuburan membawa sesuatu yang diinginkan istilahnya sama jenazah, itu sangat tidak mungkin juga. Tapi kalau berziarah itu kapan saja, tidak harus di bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan gitu mungkin Ustaz ya kesimpulannya gitu. Nah ini sebagai pamungkas nih Ustaz, sebaiknya menyambut bulan Ramadan itu seperti apa saja yang harus kita persiapkan yang sebenarnya yang sesuai dengan syariat. Kalau kita mau mempersiapkan bulan Ramadan tuh banyak ya. Kolak itu buka puasa. Ya rata-rata mama ke situ, arahnya ke situ. Tapi itu tidak apa-apa daripada yang tadi. Iya. Kan kalau ibu-ibu mah zaman sekarang udah dipersiapkan sataacan sebelum bulan Ramadan sudah mempersiapkan buat Lebaran gitu kan. Ya betul. Kayak Lebaran kumaha aja Nah itu. Jadi kalau misalkan kita lebih ke persiapan peribadahannya seperti apa gitu ya, teman-teman mungkin lebih bisa mempersiapkan dari segi fisik juga bisa sebenarnya. Bagaimana kita untuk mempersiapkan saumnya nanti supaya tidak batal gitu kan di tengah-tengah, atau tidak ada sakit di saum, dia itu bisa dipersiapkan di sebelum bulan Ramadan. Ada juga kita bisa mempersiapkan dengan cara kita melakukan hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti apa gitu kan. Tentunya baik ini berdasarkan landasannya pada Quran dan Sunnah itu gitu. Istilahnya berdakwah misalkan, atau kita memperdalam ilmu pastinya tentang Ramadan itu sendiri harus seperti apa. Terus yang selanjutnya mungkin kita juga harus menyiapkan, meluangkan waktu untuk khusus beribadah, karena kan di bulan Ramadan ini seperti yang kita ketahui bahwa ibadah-ibadah itu akan ditingkatkan pahala-pahalanya. Apalagi kalau kita mendapatkan nantinya di 10 hari malam terakhir itu ada istilah kan Lailatul Qadar ya. Nah, betul. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Tuh, jadi kita persiapkan diri kita lebih baik lah untuk kedepannya di bulan Ramadan ini, supaya kita melewati Ramadan tidak sia-sia gitu. Betul. Kalau dalam hadis ada yang mengatakan bahwa tidak disebutnya, jadi saum itu jangan sampai hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Termasuk paparita amek-amekan. Iya, saya nggak pernah marah. Kalau saya marah sambil senyum. Aku marah nih. Berapa produser itu marah terus tiap hari. Marah terus juga sama. Nah itu sahabat Al-Mumin. Jadi kesimpulannya kita harus mempersiapkan diri itu bukan hanya dari segi makanan saja nih ya, tapi boleh-boleh saja ya kalau mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa agar ada kenikmatan berkumpul dengan keluarga, itu tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Tidak ada yang larang. Istilahnya boleh lah gitu ya. Gitu. Tapi ya jangan keterlaluan juga ya Ustaz ya. Biasanya nih menjelang Ramadan itu suka kumpul-kumpul ngaliwat. Wah, habis-habisan. Sehari 3 kali ngaliwat. Wah, malamnya seblak setan. Seblak tuyul, terus seblak naon segala ya lah pokoknya mah gitu. Segala dimasukkan, balas dendam karena besok mau puasa. Jangan berlebihan juga nih ya. Jadi lebih ke persiapan diri kita. Siapkan iman dan takwa kita lebih baik lagi untuk menjalankan puasa hari esok gitu ya. 2 hari lagi kita puasa. Mudah-mudahan sahabat Al-Mumin bisa mempersiapkan diri dengan layak, dengan baik, dan penuh dengan keyakinan di bulan Ramadan ini, yakin lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya dalam melaksanakan ibadahnya. Gitu. Ada quote terakhir? Bingung saya. Kalau pertanyaannya saya itu nggak pernah ini yang ngedadak terus ya. Iya. Jadi bingung. Itu. Kalau Anda tadi bilang di belakang, saya siapkan.
Oke, ya mungkin gitu aja sahabat Al-Mumin menjelang Ramadan, menyambut Ramadan kita akan temani sahabat Al-Mumin di obsesi spesial Ramadan. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan Ustadz Fahmi, Ustadz YM dan Ustadz Sidik dan yang lainnya mungkin ya. Ustadz Yudi juga katanya akan ngisi acara obsesi spesial Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita disehatkan, dilancarkan puasanya Ustadz ya. Insya Allah. Ya, mungkin seperti itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'min Media. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا